Halo guys, balik lagi bersama gue Leo Saputra di podcast 2L Leo lagi, Leo lagi. Nah kali ini gue nggak sendirian nih, gue ditemenin sama temen gue. Oke, boleh kenalan dulu sama penonton setia gue nih. Halo 2L, perkenalkan nama gue Nadia Salsabila, biasanya dipanggil Nadia. Tapi kalau teman dekat gue nih kayak Leo, manggil gue Natsal. Iya. Gimana nih kabar lo nih? Kabar gue alhamdulillah baik sih, Le. Alhamdulillah kalau gitu. Kemarin sibuk ya? Gue juga sibuk sih kemarin. Iya, sebenarnya sibuk juga sih, kayak gue juga habis hukum kan. Iya, bener, kita habis hukum tuh. Nih gue juga banyak nanyain nih Natsal. Dari kemarin kenapa nggak bikin konten, kenapa nggak bikin konten. Nah sekarang gue jawab, gue nggak bikin konten gara-gara ya kita sibuk ini Natsal latihan hukum. Nyiapin buat hukum sih guys. Iya, jadi kemarin udah selesai itu, baru selesai hukumnya. Terus kesan-kesannya lu kemarin gimana tuh hukum? Aduh, kemarin apa ya, sebulan terakhir kan emang itu dipakai buat latihan ya. Iya. Ya sebelum-sebelumnya itu kita nyantai, terus juga tiba-tiba kita jadi sibuk. Iya. Kayak ketara banget kan capeknya, cuman ya mau gimana lagi. Emang harus dijalanin aja sih semuanya biar kayak gampang, hati jadi lega gitu kan. Gue kayak ngerasanya kayak capek tapi kayak gimana ya, gue dapetin hal baru gitu loh. Ya karena baru nyoba juga kan, kayak gue awalnya nggak berekspektasi gue masuk SMK juga kan awalnya. Jadi gue kayak di sini ketemu ukom, ketemu ujian praktek yang mengarah ke jurusan, gue kayak oh ternyata kayak gini gitu. Ternyata di SMK begini gitu. Iya. Ya. Terus gimana tuh hasilnya kemarin lo? Alhamdulillah hasil yang gue dapetin ini, gue sih direkomendasikan kompeten ya. Awal yang baik, permulaan yang baik untuk semoga kedepannya jadi baik juga. Lu gimana, Le? Gue juga sama, alhamdulillah kompeten Alhamdulillah. direkomendasiin. Cuman kayak kemarin gue banyak yang keliru gitu. Cuman alhamdulillah berkat gue doa orang tua, terus gue berdoa gitu. Jadi dimudahin gitu. Terus ya direkomendasiin kompeten, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pengawas lu kemarin gimana tuh? Rese gak? Gue nggak ada pengawas dari Kemensos, Nansal. Kalau lu ada ya? Gua kemarin ada kan karena gua hari pertama juga kan. Jadi kalau hari pertama mungkin lebih ke ini, lebih Iya, lebih diperhatiin, iya. benar, karena hari pertama gitu. Cuma kan karena gua kebagian sore ya, jadi gua nggak dapet yang dari Kemensos, gua cuma dapet yang dari guru kita aja. Alhamdulillahnya, iya. Nah, topiknya nih Natsal. Oh iya, kita dari tadi asik ngobrol aja ya. Sorry guys. Soalnya teman asik sekolah ya. gue, jadi kayak kita juga jarang ketemu, jarang main, jadi sekarang jadi keinget main. Iya, dulu kan sebelum hukum gua Kita sama Leo santai yang lain gitu. nyantai, sering Main. nongkrong bareng lah biasanya. Sekarang jadinya ini malah. Iya sibuk, maaf ya guys. Ya Ya. sekarang lanjut balik ke topik dah. Topiknya nih Natsal, topiknya gue lagi Betul. mau nanya lu nih tentang yang lagi viral-viral sekarang belakangan hari lah, Soal apa tuh? soal ini penculikan anak yang beredar tuh. Oh iya sih benar. Ya lu udah ini belum? Udah kayak lihat beritanya atau denger atau belum denger tuh sebelumnya malah? Gua kalau nonton TV kan karena kita akhir-akhir ini emang jarang ini kan pulang cepet gitu karena Iya. kita banyak latihan, Iya. pulang sore gua udah nggak sempet lah istilahnya, lu tau sendiri lah Jaksel ke Depok berapa Iya, lama bener. ya. Apalagi kalau balik sore gitu. Oh, macet banget, jam-jam Le. macet Iya. pulang kerja. Karena gua nggak sempet nonton TV, karena kan gua sosmed masih aktif lah ya. Gua buka IG tuh yang akun-akun kayak akun-akun tau lah, akun-akun Nambe gitu-gitu ya. Itu akun Nambe aja ngeberitain loh tentang penculikan gitu. Terus gua juga lihat di trending Twitter juga sempet viral tuh naik beritanya. Dan beberapa kali gue scroll TikTok, ada konten kreator yang bahas soal kasus penculikan ini juga. Kayak ada juga yang sampai bahas, serem banget dah pokoknya. Gue ingat pokoknya ada yang sampai jual organ tubuhnya gitu ya. Serem juga ya kalau Iya. kayak gitu. Lebih nggak berperik manusiaan lah bisa dibilangnya. Bener. Soalnya ini nyokap gue juga sampai ngirimin foto anak kecil udah nggak ada tubuhnya gitu loh. Ada fotonya? Ada. Serem juga berarti. Cuma udah gue hapus, takut kan gue. Iya, ngeri juga kan kalau misalkan disimpan mulu. Heeh. Nah iya Natsal itu parah banget sih ya. Sampai segitunya, sampai kejam banget gitu, pengen dapetin yang dia mau dengan cara simple. Itu parah banget ya. Iya sih ya, tapi gimana ya, gue bukannya ngebela si para penculik ini ya, cuman kan kayak sekarang tuh nyari kerja susah kan. Iya bener juga Iya, tuh. apalagi yang cuma modal ijazah SMA, SMK, ya apalagi SMP, lu kayak berharap apa sih zaman Iya, sekarang? bener, gak bisa Iya, apa-apa. daftar kerja pakai ijazah, modal SMA, SMK, kayak gak banyak lah istilahnya, gak banyak peluangnya dibanding orang yang lulusan sarjana gitu kan. Nah,
apalagi zaman sekarang kita ini kebutuhan udah semakin banyak kan, meningkat banyak, udah gitu pendapatan yang kita hasilin juga nggak sesuai sama apa yang kita butuhin kan. Jadi kayak mungkin mereka pengen dapat duit dengan cara yang singkat tanpa perlu usaha. Mereka jadi kayak ya udahlah, gue udah cari jalan singkat aja dengan mungkin mereka milik anak terus jual organ tubuhnya juga kan kayak aduh, gak masuk akal banget ya, bener-bener buat kata Nansal. Nah, tanggapan lu nih gimana nih tentang penculikan ini? Tanggapan gue soal kasus penculikan ini, target utama gue pengen ngasih saran gue sih buat orang tua di sana ya, orang tua di luar sana yang masih punya anak kecil nih, terutama anak-anak 10 tahun ke bawah lah istilahnya, yang belum bisa jaga diri sendiri ya istilahnya. Yang berpikirnya masih ya bocah pihik lah, yang dikasih apa aja mau gitu. Benar tuh, saran gue nih ya buat ibu-ibu tolong banget nih ya anaknya dijaga baik-baik, supaya apa ya, lebih aman gitu loh. Kan kalau misalnya kita biarin mereka keluar bebas gitu kayak tanpa pengawasan tuh kayak ngeri-ngeri sedep gimana gitu ya kan. Iya, takutnya mereka ditawarin makanan terus mereka mau aja, karena kita juga sebagai anak kecil dulu kalau ditawarin apa-apa sama orang mau juga kan. Ya gitu, kayak dijaga, terus kayak dikasih tahu nih bu, anaknya bu, kayak misalnya kalau pulang sekolah nih jangan nunggu di depan kalau misalnya udah sepi gitu, masuk aja deh ke dalam sekolah daripada gimana gitu kan. Apalagi juga kalau misalnya ada orang yang nggak dikenal ngajak pulang tuh, kalau misalnya ada orang yang nggak dikenal ngajak pulang, mending langsung kabur aja dah masuk ke dalam sekolah daripada takut dibawa kan, ngeri juga itu. Iya benar, buat wajib banget nih buat orang tua di sana yang punya anak kecil gitu ya, harus diedukasi ya sebenarnya. Benar, pokoknya edukasi paling utama sih ya, itu. Selain dari orang tua juga dari sekolah juga, dari wali kelasnya. Benar tentu, sedangkan pulang cepet atau nggak pulang sesuai jam pelajaran tapi pulangnya cepet gitu, dikasih tahu gitu jangan pulang dulu sebelum dijemput ya. Benar. Jangan sampai dia tiba-tiba keluar terus nggak dijemput sama orang tuanya, tiba-tiba ya dapat kabar anaknya belum pulang, itu jangan sampai badah. Iya, benar sih. Terus juga kan kalau misalnya udah pulang sekolah gitu kan, wali kelas istilahnya udah nggak punya tanggung jawab lagi ya, karena udah bukan di jam pelajaran kan. Terus juga kalau misalnya anak nunggu di luar nih, kan jumlah satpam di sekolah nggak sebanyak jumlah anak kan. Anak kayak banyak banget, satpam ya paling banyak 3-4 lah. Kayak nggak bakal merhatiin cuma 1-2 anak kan, tapi kayak banyak anak yang diperhatiin, jadi kayak nggak bisa terfokus sama satu anak. Nah, mencegah lebih baik kan daripada mengobati. Daripada kita kehilangan anak kita, mending anak kita ajarin deh sebisa mungkin, sebaik mungkin buat jangan pulang sendiri pertama, terus juga jangan ikut sama orang lain yang gak kita kenal, terus kayak jangan nerima barang, makanan atau apapun itu dari orang yang kita gak kenal kan. Kayak udah sih, kalau dari saran gue gitu aja, pokoknya pintar-pintar ngedidik anak lah supaya mereka tuh percaya omongan kita gitu. Anak zaman sekarang tau lah, betul-betul banget tuh banyak main HP. Iya benar. Iya. Tapi kalau misalkan gue boleh nanya ya, tapi Iya, kalau boleh. misalkan dulu pas lu kecil lu pernah nggak sih sempet kayak diajak sama orang nggak kenal gitu dulu pas masih sekolah gitu, pas masih SD ya? maksudnya? Pas masih SD ya. Oh, pernah. Itu gue sekitaran kelas 2 atau 3 gitu ya. Kan kalau zaman kita belum ini kan, belum main HP gitu-gitu, kita nggak ngerti kan. Dulu gue tau lah, rumah gue Depok, sekolah gue Jaksel, lumayan lah ya. Itu gue pulang sekolah, kan bapak gue nggak bisa jemput gue kan, karena harus jemput abang gue dulu ke SMP. Abang gue sekolahnya di Jakarta juga. Nah ya, bapak gue jemput abang gue. Kebetulan gue waktu kelas 2 itu gue masuk siang lah, masuk siang pulang sore kan. Gue masuk tuh jam 12-an ya, jam 12-an kalau nggak salah, pulang jam 3. Abang gue pulang jam 2, jadi bokap gue jemput abang gue dulu, biar sekalian nanti pulangnya jemput gue kan. Nah itu gue tinggal di depan sendiri sama beberapa pedagang yang biasa tuh nungguin kita di luar sekolah tuh, yang tuang jajanan-jajanan. Terus ada nih satu bapak-bapak, cuma gue nggak tahu nih dia naik mobil apa naik motor tuh, gue nggak tahu ya. Dia datengin gue, dia nanya gini. Nanya gimana tuh? Nanya kayak, halo deh, ya gue kan kagak tahu ya, ya udah gue kayak dengan ramahnya jawab aja, iya pak, gitu. Ya ala-ala anak kecil lah. Ya dulu kan kita polos, jadi kayak orang nanya harus kita jawab ya kan. Masa kita diemin? Iya, kalau sekarang kan kita berani ngelawan ya. Cuma kalau dulu kita ya udah kayak pasrah aja. Gue jawab iya pak. Terus bapaknya nanya gini, kok sendirian? Terus gue bilang aja gini ya,
Gue jujur lah, namanya bocah ya, bocah jujur banget kan dulu. Gue jawab ini nih, iya pak, aku belum dijemput, aku lagi nunggu papa aku. Terus kata bapaknya gini, ayo om anterin balik, om anterin pulang gitu kan. Om anterin pulang, om kenal kok sama papa kamu, teman om, teman main bulu tangis. Kebetulan emang bokap dulu suka main bulu tangis Bisa pas begitu ya. iya, gue nggak tahu lah tuh, gue kayak udah gue makin percaya lah, gue ajak ngobrol, gue bilang nggak usah om, aku tungguin papa aku aja. Terus kata omnya nggak apa-apa, ayo om punya banyak permen, punya makanan di rumah om. Terus gue bilang enggak deh, gue kayak di situ tuh gue ingat kata nyokap gue, kata nyokap gue nih, kalau misalnya ada orang yang nawarin makanan, walaupun dia ngaku-ngaku teman papa atau teman mama, nggak usah mau. Soalnya kamu nggak kenal, kalau orang yang kamu nggak kenal, yang nggak pernah kamu lihat langsung, jangan mau, kata mama gue gitu kan. Gue ya kayak gue takut lah, gue awalnya tuh gue percaya kan, karena si om ini ngaku teman bulu tangis bapak gue, jadi gue kayak ya udahlah gue percaya ya. iya. Terus itu gue bilangin kan, nggak usah om, aku nunggu papaku aja. Gue tetap kayak bersikeras gue nggak mau sama dia dah pokoknya. Terus dia kayak nggak apa-apa, ayo om juga punya kok anak kecil seumuran kamu. Terus gue kayak enggak deh om, makasih, aku mau balik ke dalam dulu ya, takutnya ini guru aku nyariin kayak gitu kan. Terus itu gue masuk ke dalam, gue lari ke guru gue alhamdulillahnya nih pas di ruang guru masih ada wali kelas gue. Nah gue cerita tuh, ibu aku diajakin pulang bareng sama orang yang aku temen main bulu tangis ayah aku. Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata guru gue, mana orangnya? Itu bu ada di atas, gue bilang kayak gitu kan. Nah terus habis itu setelah gue cerita, guru gue buru-buru naik tuh kan. Emang kalau sekolah gue tuh SD gue tuh agak turunan gitu kan tangganya. Jadi ya. dia di atas itu ya. Iya dia di atas, gue di bawah kalau sekolah gue. Terus guru gue buru-buru lari naik, pas dicari sama guru gue nggak ada wah. Terus gue kayak wah, kata gue nih emang tujuannya mau nyulik gue nih kayaknya gitu. Pas gue mikir, pas udah agak gede gue mikirnya nih orang mau nyulik gue kan, karena waktu itu gue nggak berpikiran kalau dia emang pengen nyulik gue. Terus kata guru gue kayak gini, untung kamu nggak mau, itu bisa jadi orang jahat yang ngajak kamu. Terus gue kan oh gitu bu. Gue kayak udah, gue kayak namanya anak kecil ya polos-polos aja kan, kayak nggak panik nggak ini. Cuman pas guru gue cerita ke nyokap langsung nangis Dengar lu kayak gitu? Iya, dengar gue digituin nyokap langsung nangis. Bokap kaget juga lah. Bokap kaget, nanyain ke teman-teman yang suka main bulu tangis sama dia. Tadi ada yang ke sekolah anak gua, ngajak pulang bareng. Nah, teman-teman bokap pada bilang enggak. Nah, siapa tuh berarti? Serem juga ya. Ya kan? Iya. Iya, masalahnya diri gue sendiri juga ngalamin kan. Itu zaman kemarin loh, apalagi zaman sekarang yang udah jelas lebih canggih kan. Iya, tapi sekarang juga kayak zaman sekarang buat anak kecil yang dijemput jadi gampang, bisa pesan Gojek atau gimana. Kalau kita dulu nggak ada, harus naik angkot atau apa. Jadi sekarang lebih enak. Tapi ya gitu juga, kayak banyak juga yang nyamper jadi Gojek, atau Iya. diarahnya kemana. Bener. Itu lebih bahaya banget tuh ya. Ya pokoknya anak kecil gue saranin jangan dikasih naik kendaraan, apalagi kendaraan umum gitu sendiri dah, ngeri banget. Bener, paling bener harus dijemput sama orang tuanya. Iya. Yang minimal kalau nggak dijemput orang tua adalah minta tolong Tetangga atau saudara iya, yang rada dekat gitu, yang dikenal masih anak, biar kayak anaknya juga nggak naruh curiga kayak gue kemarin kan. Iya. Tapi lu pas kejadian itu lu ada pas ada ketakutan sendiri nggak sih? Jadi kayak nggak mau sekolah, jadi nggak mau kemana-mana. Kalau gue kan anaknya berani banget Iya, wah berani iya, banget dulu gue kayak gue ya udah gue santai aja kayak gue dikasih tahu lagi tuh sama nyokap, katanya kamu kalau misalnya ada orang yang ngajak kamu ngobrol terus kamu nggak kenal tapi dia ngaku-ngaku jadi teman mama atau papa, udah kamu langsung pergi aja, nggak usah ditanggepin lagi kayak kemarin. Takutnya ya nyokap sampai nangis kan kemarin. Iya tuh gue ingat banget. Jadi namanya juga anak namanya gue bontot yang lain, iya. udah mana perempuan. Dapat kabar kayak gitu ya, jadi Iya, panik juga. Makanya. Nah, mungkin sekarang gue nanya harapan lu buat orang tua di sana gitu, gimana biar anak-anaknya yang ngalamin kejadian iya. Jego gitu ya. Iya. Pokoknya diawasin deh, sumpah. Benar-benar pengawasan dari orang tua tuh seberpengaruh itu sih, teman-teman. Kayak lu lepas dikit nih, anak lu kemana, lu di mana. Itu tuh jadi peluang buat para mereka penculik buat nargetin si anak ini. Kayak oh ini orang tuanya nggak ada nih, udah
jadi target gue, takutnya gitu kan. Iya. Ya kayak pokoknya diawasin, dikasih tahu, pokoknya ini dua hal penting nih, diawasin, dikasih tahu, pokoknya itu tuh, itu aja sih harapan gue. Terus juga nih ya buat para penculik, kayak lu kalau misalnya mau dapat uang banyak nih, lu usaha ya, minimal kalau misalnya lu nggak bisa sampai pendidikan tinggi karena kurangnya ekonomi, lu bisa lah cari kerja yang kayak ya gampang lah sekarang, walaupun susah-susah juga ya, kayak mungkin kalau misalnya jadi barista gitu kan kayak masih gampang lah ya, nggak yang butuh sampai sarjana kan, itu bisa Atau tuh jadi OB misalkan iya, gitu, bisa yang penting jadi halal, yang penting halal deh yang teman-teman. nggak ngerugiin orang lain Yang gitu penting ya. pokoknya yang penting gajinya tuh sesuai sama kebutuhan ekonomi kita, daripada kita ngerugiin orang lain. Aduh kasihan kan kalau misalnya anak diculik. Dan juga kalau problem senangnya di awal, nanti pasti iya, lu juga bakalan ngerasa bersalah sih Iya. kalau misalnya ngelakuin hal kayak gitu. Udah gitu juga dosa juga kan, lu nggak malu sama Tuhan lu, istilahnya lu nyakitin anak orang. Nah dia yang udah mau gue undang nih, yang sama-sama. jauh-jauh dari Depok terus ke sini, dari ujung ke ujung berarti ya. Yoi, Ya, santai aja, semoga- sekalian main kan. Oh iya, semoga lu sehat dah, terus Amin. kita juga sukses bareng-bareng. Amin. Jadi kita bakal kangen nih kayaknya. Waduh. Tapi kita bakal bisa main terus kan? Insya Allah gue usahain. Amin ya. Udah gitu aja ya. Udah gitu aja ya guys, videonya bakal gue tutup. Nah guys, videonya udah selesai nih gue ngomong-ngomongnya. Oke, gue pamit, gue Leo Saputra pamit. Dan gue Desa Sabila juga pamit. Dadah. Dadah.